Niatnya melindungi istri dari penjamret, tapi pria di Sleman ini justru terancam 6 tahun penjara. Kejadian bermula saat Hogi mengejar 2 penjamret yang merampas tas istrinya. Dalam pengejaran, motor pelaku menabrak tembok hingga keduanya meninggal dunia. Banyak yang bertanya, kenapa Hogi jadi tersangka? Kasat Lantas Polres Sleman, AKP Mulyanto, akhirnya buka suara untuk memberikan kejelasan. AKP Mulyanto menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini adalah langkah kepolisian untuk memberikan kepastian hukum. Polisi sudah memeriksa saksi ahli dan melakukan gelar perkara secara transparan. Polisi menegaskan, langkah ini bukan untuk menyalahkan niat baik Hogi, melainkan memenuhi unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas sesuai undang-undang yang berlaku. Hukum harus tetap tegak demi keadilan semua pihak. Alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Halo semuanya. Di sini kita akan membacakan topik yang kita ambil yang bertema bela diri dari begal malah jadi tersangka. Kita berdua di sini akan membacakan narasi fenomenanya. Kasus penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, seorang warga Sleman yang mengejar pelaku penjamretan terhadap istrinya hingga pelaku mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Itu menjadi fenomena yang menarik perhatian publik karena menimbulkan perdebatan mengenai batas antara pembelaan diri dan pertanggungjawaban pidana. Di satu sisi, tindakan tersebut dipandang sebagai upaya spontan untuk melindungi korban kejahatan dan menghentikan pelaku yang sedang melarikan diri. Namun di sisi lain, aparat penegakan hukum menetapkan Hogi sebagai tersangka dalam perkara kecelakaan lalu lintas karena tindakannya dianggap memiliki hubungan kausal dengan meninggalnya kedua pelaku penjamretan. Peristiwa ini memunculkan diskusi mengenai penerapan alasan penghapusan pidana, khususnya konsep pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sebagaimana diaturan dalam pasal 49 KUHP. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga mempertimbangkan unsur kesalahan, proporsionalitas tindakan, hubungan sebab akibat, serta kondisi psikologi pelaku ketika melakukan pembelaan diri. Kasus ini sekaligus memperlihatkan adanya ketegangan antara rasa keadilan masyarakat dengan penerapan hukum positif. Sebagaimana masyarakat menilai tindakan mengejar pelaku kejahatan merupakan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga. Tindakan dari perspektif hukum pidana, setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa tetap harus diuji unsur pidananya melalui proses peradilan. Perbedaan perspektif tersebut menjadikan kasus ini sebagai fenomena hukum yang relevan untuk dikaji, khususnya terkait penerapan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukuman pidana Indonesia, serta batas-batas pertanggungjawaban pidana bagi korban yang melakukan pembelaan diri terhadap pelaku kejahatan. Selanjutnya, Di sini saya izin mewawancarai Bapak tentang kasus bela diri dari begal malah jadi tersangka. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Bapak apakah tahu kasus itu? Pernah dengar ya? pernah. Pernah dengar di televisi maupun di YouTube ya. Pernah. Bagaimana pendapat Bapak tentang kasus seseorang yang melawan begal tapi justru malah dipidana? Sebenarnya kan dua kasus yang berbeda ya. Pertama kasus begal, istrinya kan dibegal. Terus kemudian kebetulan suaminya tahu gitu loh. Tahu kemudian dia mengejar begalnya kan. Kejar begal lah, kejar-kejaran. Kemudian yang begal itu kan naik sepeda motor. Karena dia takut atau bagaimana, sebenarnya tidak ditabrak, itu nabrak sendiri. Nah begalnya berdua itu nabrak tembok pembatas gitu loh. Karena mengendarainya kendaraan sangat cepat, akhirnya kan nabrak tembok itu, akhirnya jatuh meninggal di tempat. Nah, oleh polisi itu dianggap sebagai kasus lalu lintas gitu. Kasus lalu lintas yang menyatakan akibat kelalaian orang lain menyebabkan meninggalnya, akibat kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kasus begitu terus dinyatakan tersangka sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.
Nah akhirnya kan menjadi viral media massa, kemudian oleh DPR dipanggil. Ini kan merasakan ketidakadilan. Karena apa? Keluarga dari yang begal tadi itu kan mengatakan kecelakaan di jalan di lalu lintas itu. Padahal sebenarnya sebelumnya 2 orang itu begal atau jambret istrinya yang ngejar tadi. Nah akhirnya kan dalam hal ini DPR perhatian terhadap masyarakat tentang keadilan yang muncul gitu loh, tentang masalah keadilan. Kan ketidakadilan di situ, karena kasusnya kasus penjamretan kok bisa langsung ke kasus lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Jadi mestinya di situ kasusnya hanya satu, kasus penjamretan dan pembegalan. Dan tidak di situ. Nah, karena tersangkanya kalau pembegal itu sudah mati, selesai. Karena pelakunya sudah tidak ada. Artinya dianggap selesai dan tidak ada kaitannya si Hogi itu dengan pelanggaran lalu lintas tadi. Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kebanyakan kasus lalu lintas itu biasanya begitu. Jadi orang mungkin ada yang sengaja menabrak, ya ada, tapi alurnya itu biasanya karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Jadi kita kan di jalan-jalan dulu. Padahal dia kan nyetirnya terlalu kenceng atau bagaimana ini. Dan ada juga yang memang mengejar mau ditabrak gitu. Jadi kasus di mana Solo itu kan dulu ada orang yang mengendarai sepeda motor itu dilabrak sebuah sedan. Akhirnya kan orang itu meninggal dunia. Itu bukan karena kelalaian, memang sengaja ditabrak itu. Itu kan pernah viral, tapi tidak tahu penulisannya, saya kurang mengikuti itu. Kebetulan yang jadi korban itu punya keluarga polisi gitu loh. Akhirnya kan karena yang nabrak itu pengusaha namanya, dia bermain dengan keamanan, dia membahas undang-undang tertentu, akibatnya dibawa ke ranah undang-undang lalu lintas tadi karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kasusnya itu. Apalagi Bapak itu apa dasar hukum mengenai pembelaan diri di Indonesia? pembelaan diri itu kalau orang itu misalnya di apa ya, terkena kasus misalnya di apa, aniayaan itu ya, aniayaan, dan dia tidak punya alasan apapun, dia kan berhak membela diri karena kondisinya dia tidak bersalah gitu kan, diserang tahu-tahu membela diri. Dan kadang-kadang pembelaan diri itu bisa juga menyebabkan kematian orang lain gitu. Nah ini kan ada unsur pemaaf kalau dalam hal pembelaan diri. Karena membela diri, misalnya orang lewat jalan terus tahu-tahu dijambret atau mungkin dibegal gitu, itu kan berhak untuk membela diri. Membela diri itu ya tidak boleh berlebihan, kalau memang apa yang dia sudah selesai sudah. Tapi kan mungkin karena emosi juga bisa saja berlebihan karena merasa dilecehkan itu kadang-kadang seperti itu. Tapi ada unsur pemaaf di situ. Dalam hukum itu ada unsur pemaaf karena membela diri. Bisa saja pemaaf itu tidak dihukum atau hukumannya dikurangi. Jadi bukan pemaaf itu bebas, enggak. Ya bisa bebas, tidak dihukum, tergantung kasusnya. Tapi bisa juga dikurangi, misalnya hukumannya dikurangi, tidak hukuman tidak maksimal itu yang membela diri. Terima kasih Pak. Selanjutnya yaitu apa kesimpulan Anda mengenai kasus pembelaan diri terhadap begal? Termasuk itu pembelaan diri terhadap begal bisa saja begalnya itu menjadi mati, meninggal dunia, bisa terjadi. Dan dalam hal ini kan kalau kaitannya dengan Hoki tadi kan kasusnya bukan itu ya, bukan kecelakaan lalu lintas, tapi karena itu tadi penjamretan, istrinya dijamret, dia mengejar untuk mendapatkan barangnya yang dijamret tadi. Itu kan termasuk pembelaan diri juga di situ. Jadi
bisa dibebaskan, dia tidak terkena karena membela diri. Nah, matinya kan bukan dari dia, matinya itu kan karena dia bukan ditabrak dia itu loh. Yang namanya kan kecelakaan sendiri karena dia lari takut, akhirnya mungkin akan berbeda kalau dia ditabrak. Itu kan tidak ditabrak, tidak diapa-apakan, hanya dikejar kan. Hanya karena dia ketakutan, akhirnya kan dan kenceng, tidak tahu jalan, menabrak pembatas tadi. Akhirnya saya meninggal sendiri kan. Jadi sudah selesai, hanya tidak diapa-apakan. Karena yang pelakunya itu sudah meninggal. Pelakunya kan meninggal. Jadi kalau pelakunya misalnya masih hidup, penjamretan masih dilanjutkan. Misalnya sakit terus bisa sembuh, itu bisa dilanjutkan. Dia sebagai pelakunya. Kasus penjamretannya ada ya. Kalau kasus lalu lintasnya tidak ada kaitannya itu. Makanya ini polisi kan mau membawa kasus itu kasus kecelakaan lalu lintas, tidak bisa. Akhirnya kan Kapoldanya ditegur itu. Kapolresnya kan ditegur sama DPR kan ada juga dari pensiunan polisi. Jadi dalam hal ini polisi dalam menangani suatu kasus itu harus betul-betul harus hati-hati, dipilah-pilah, jangan sampai digabung-gabung atau sebenarnya dipilah tapi pemilahannya nggak benar gitu loh. Itu yang termasuk masukan buat para penegak hukum itu supaya hati-hati dan betul-betul dicermati penyebab dan alasan-alasan dia membawa kasus itu ke tingkat penyidikan. Jadi polisi kan penyidikan. Jadi harus belajar, penegak hukum harus banyak belajar. Kalau tidak banyak belajar, ketinggalan. Apalagi yang menyangkut masalah IT juga, misalnya tentang apa? IT kan sekarang banyak sekali itu. Itu harus polisinya harus belajar kan. Tanpa pembelajaran akan ketinggalan dan sulit untuk memprediksi atau misalnya mengidentifikasinya itu akan sulit. Gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Safan Hamida, saya dari Ilmu Hukum Pidana. Saya ingin bertanya, apa dasar hukum mengenai pembelaan diri di Indonesia? Dasar hukum pembelaan diri di Indonesia diatur dalam pasal 49 KUHP. Seseorang tidak dipidana jika melakukan pembelaan terpaksa untuk dituding diri sendiri atau orang lain karena yang melawan hukum. Yang kedua yaitu mengapa kasus seperti ini sering menjadi perdebatan di masyarakat? Kasus ini sering menjadi perdebatan karena masyarakat menilai diri dari rasa keadilan, sedangkan hakim memutuskan berdasarkan fakta, ketentuan hukum secara objektif. Selanjutnya yaitu apakah menurut Anda aturan tentang pembelaan diri ini sudah cukup jelas? Aturan pembelaan diri sudah ada, tetapi penerapan bergantungan pada fakta setiap kasus sehingga diperlukan keamanan pemahaman dari aparat penegak hukum. Ya, selanjutnya yaitu jika Anda menjadi hakim, apa yang paling Anda pertimbangkan? Saya akan menilai kronologi dan bukti yang ada, seperti saksi, visum, dan CCTV untuk memastikan apakah terdakwa benar melakukan tindak pidana sehingga putusan didasarkan pada fakta. Apa kesimpulan Anda mengenai kasus pembelaan diri terhadap Begal? Setiap kasus pembelaan diri harus dinilai berdasarkan fakta dan bukti. Seseorang tidak otomatis bebas atau dipidana. Terima kasih Kakak sudah mau diwawancarai. Terima kasih. Sama-sama.
Ini saya akan sedikit mewawancarai dengan Mas Tio. Sini saya akan mewawancarai bagaimana pendapat Mas mengenai kasus seorang yang menjadi korban begal tetapi justru diproses hukum karena melakukan pembelaan diri. Ya karena pertama saya awam soal hukum. Kalau ini jawaban saya ya Mas, Iya. mudah. Kalau ya mungkin saya sangat disayangkan lah tingkat hukum Indonesia kayak gini. Jika Mas berada dalam situasi yang sama, apa Mas akan lakukan untuk melindungi diri? Ya saya akan tetap membela diri sebisa saya, semampu saya. Biarpun saya menumbangkannya tetap tak bela. Menurut saya kayak gitu Mas. Apakah kasus seperti ini membuat Mas merasa khawatir untuk melakukan pembelaan diri ketika menjadi korban kejahatan? Tidak khawatir Mas, selagi saya benar mungkin tetap ada orang-orang yang tetap di pihak saya lah. Biarpun saya jadi korban malah. Dan bagaimana pendapat Mas jika pelakuan begal mengalami luka atau meninggal akibat perlawanan diri terhadap korban? Ya tergantung Mas, nek saya dilukai kenapa saya nggak harus melukai? Saya nggak takut kok ibaratnya kayak gitu Mas. Apakah Mas menilai masyarakat sudah memahami batas antara pembelaan diri yang sah dan tindakan yang melampaui batas? Menurut saya udah sedikit orang paham tindakan-tindakan kayak gitu Mas. Orang yang belum paham, terus kita juga harus mengedukasi sih sebenarnya perbuatan itu salah atau benar. Menurut saya Mengaruhi rasa aman pada masyarakat terhadap maraknya aksi begal. ya menurut saya kasus seperti ini malah jadi tidak aman, apalagi kasusnya yang ditanyakan kan membela diri malah jadi pelaku. Jadi kita agak takut nih Mas, membela diri kalau diserahkan begitu saja. Oke. Apa harapan Bapak kepada pemerintah dan aparat kepolisian agar korban kejahatan tidak merasa dirugikan ketika berusaha melindungi dirinya sendiri? Ya harapan saya kasus-kasus seperti ini polisi harusnya menimbang lagi seperti apa sih ini kasusnya kok bisa jadi kayak gitu. Seperti itu sih Mas menurut saya. Terima kasih.